Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Anak-anak yang saleh dan salihah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pendidikan al-Islam, yaitu Asmaul Husna, ya, materi Asmaul Husna. Di pekan yang lalu kita sudah pelajari dua Asmaul Husna, yakni Al-Ahad, yakni Allah Maha Esa, ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa, ya. Jadi tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua As-Samad, ini Allah tempat bergantung semua makhluknya. Ketika kita memiliki keinginan, memiliki tujuan, ya, semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Asmaul Husna Al-Muqtadir. Asmaul Husna Al-Muqtadir artinya Allah Maha berkuasa atas segala makhluknya atau Maha menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa atas segala makhluknya, ya. Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mencegah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah itu Maha berkuasa, tidak ada yang mampu menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat Allah Al-Muqtadir, Allah Subhanahu wa taala sangat mudah melemahkan dan menundukkan hamba-hambanya, ya. Ada orang sebagai raja kemudian mengaku sebagai Tuhan, misal Fir'aun, misal Namrud, ya. Karena kesombongannya Allah mampu menghinakan mereka, ya, menghancurkan mereka. Allah tenggelamkan Fir'aun ke Laut Merah dan Allah hancurkan Namrud, ya, dengan binatang yang kecil, yaitu lalat. Jadi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu kita harus bermohon kepada Allah, dan tidak ada yang tidak perlu, manusia tidak boleh sombong, karena Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu membuat seorang lemah atau kuat dalam segala sesuatu. Jadi ada orang yang dia berbuat melampaui batas, ya, seperti Fir'aun tadi, ya, dia memiliki kekuasaan bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Namrud juga, ya, seperti itu, mengaku sebagai Tuhan. Nah, Allah lemahkan mereka, ya, Allah hinakan mereka, ya. Allah mampu menghancurkan orang-orang yang berbuat zalim, ya, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang kafir yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingat, ya, kisah tentang kaum Nabi Solih, ya, Allah hancurkan mereka, ya, karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan membunuh onta sebagai mukjizat, yang di ontanya Nabi Shalih alaihissalam. Apa dalilnya sifat Allah Al-Muqtadir, ya? Allah berfirman, ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia, ya. Ini dalam surah Yasin. Allah ketika ingin menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, ya, jadilah, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Atau dalam Quran yang lain, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, ya, dalam surah Al-Qamar, di tempat yang disenangi, ya, di sisi Tuhan yang berkuasa. Jadi Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dengan kita tadi meyakini Allah memiliki sifat Al-Muqtadir, ya, Allah Maha berkuasa, maka kita memohon kepada Allah ketika kita ingin kita memiliki cita-cita atau sesuatu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Kemudian yang keempat Asmaul Husna Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan. Asmaul Husna Al-Muqaddim mengandung makna Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mendahulukan sesuatu atas lainnya. Allah Maha mendahulukan, Allah Subhanahu wa taala dapat mempercepat atau mendahulukan sesuatu dari sesuatu lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi terlebih dahulu, kemudian menciptakan gunung, ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu terserah Allah mau mendahulukan sesuatu yang mana dahulu, ya.
Ini Allah menciptakan ibu, ya, bapak. Nah, kemudian Allah kemudian menciptakan anaknya. Nah, Allah menciptakan seseorang terlebih dahulu dari lainnya. Misalnya kakak diciptakan terlebih dahulu, kemudian adiknya. Nah, ini Allah Al-Muqaddim. Dalam suatu proses pembelajaran sehari-hari, baik di sekolah atau di rumah, seorang guru menjelaskan dalam satu penjelasan, ada siswa yang langsung paham, ada juga yang lambat menerimanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Al-Muqaddim, mahu mendahulukan, ya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini, ya, bahwasanya Allah memiliki sifat tersebut. Nah, apa dalilnya? Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu Nabi SAW. Ya Allah, ampunilah segala dosaku yang terdahulu, yang kemudian dosa yang aku rahasiakan dan yang terang-terangan, juga perbuatanku yang melampaui batas, dan segala dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Sesungguhnya engkau yang maha mendahulukan. Jadi antal muqaddim, ini dalil sifat Allah al-muqaddim dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, terakhir Asmaul Husna al-Baqi. Apa arti al-Baqi? Al-Baqi Allah maha kekal. Allah tidak berakhir, tidak ada kematian. Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Sedangkan dunia beserta isinya ini fana, ya. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu, ya. Dan sifatnya tidak akan selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala yang kekal, ya. Dan kita sebagai manusia hendaknya untuk beramal soleh, ya, beramal soleh, rajin beribadah. Kenapa? Untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal, yaitu nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak pernah melihat orang yang meninggal, bukan? Ya, itu artinya manusia tidak kekal. Anak-anak juga pernah membeli baju baru, ya, lama-kelamaan baju tersebut menjadi usang atau jelek. Hal tersebut menunjukkan semua yang ada di bumi ini tidak kekal, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada orang yang dulu, ya, ada orang-orang terdahulu, ya, kaum Nabi Nuh, ya. Mereka meninggal dunia, ya. Nah, jadi manusia tidak ada yang kekal, ya. Kelak manusia akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap yang bernyawa pasti dia mati. Nah, ini kita Allah berikan kesempatan untuk hidup, kita banyak beramal soleh. Nah, apa dalil Asmaul Husna al-Baqi? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, dalam surah Ar-Rahman 27. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Nah, itu materi kita hari ini. Jadi kita sudah mempelajari ada 4 Asmaul Husna ini, ya. Jadi Al-Ahad, Al-Ahad, ya. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang agung, ada 99. Kita pelajari di pekan kemarin dan hari ini adalah 5. Al-Ahad, Allah Maha Esa, ya, tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Samad, Allah Maha bergantung, ya. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Muqtadir, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Al-Baqi, Allah Maha kekal. Itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Berjaga amal solihnya, semangat beramal solih. Yang dapat Pak Guru sampaikan, nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.